Semuanya selamat datang lagi di channel ini. Oke, kali ini aku akan membahas tentang kayak TikTok. Perbedaan bilangan tak terdefinisi, tak hingga, dan tak tentu. Sebenarnya dalam matematika itu banyak yang harus kalian pahami mengenai definisi, simbol-simbol, dan lain-lain. Kali ini saya akan membahas tentang tiga itu. Apa tadi? Yang pertama, tak terdefinisi, tak hingga, dan tak tentu. Mari kita bedakan. Oh iya nih teman-teman, mesti dari kalian ada yang sering bertanya-tanya, apa sih bedanya tak hingga, tak terdefinisi, dan tak tentu? Kadang kita dikasih 1 dibagi 0, 1/0. Itu hasilnya tak hingga? Bukan, hasilnya tak terdefinisi. Kenapa kok bisa terdefinisi, Kak? Jawabannya mari kita lihat video selanjutnya. Yang sering kalian temui biasanya adalah pembagian antara suatu bilangan dengan bilangan 0. Benar kan? Ya benar dong. Kita kalau membagi suatu bilangan dengan 0 hasilnya itu terdefinisi atau tak hingga. Misal contoh ya, ini ada suatu pertanyaan yang mungkin ini sudah ada di benak kalian. Ya sebenarnya ada di benak saya juga sih. Pertanyaannya itu begini, apakah 1 dibagi 0 itu hasilnya tak hingga atau terdefinisi? Yang kedua, bagaimana dengan 0 dibagi dengan 0? Yang ketiga, berapa sih sebenarnya nilai dari tangan 90 derajat atau tangan pi berdua? Yang terakhir mungkin yang lebih pro, apakah nilai limit X mendekati 1 dari 1 per X min 1 itu sama dengan tak hingga? Mari kita jawab video ini. Oh iya teman-teman, sekali lagi aku ingatkan, kalau kalian belajar matematika jangan hanya belajar hafalan saja, juga harus belajar konsep. Bisa sih sebenarnya kalau hafalan, tapi ya konsep yang pertama, tak terdefinisi. Sesuai dengan namanya, tak terdefinisi itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita definisikan. Contohnya dalam geometri, kita sering mengenal istilah titik. Ada kata titik kan? Titik yang titik itu. Tapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya arti dari titik itu? Selama ini kita memang tidak pernah mengetahui apa definisi resmi dari titik itu, sehingga titik itu termasuk dalam tak terdefinisi. Mengapa kita sebut titik itu tidak terdefinisi? Karena tidak ada satupun teori yang menjelaskan tentang pengertian titik itu, sehingga kita menyebut titik itu sebagai tak terdefinisi. Gitu. Dalam aritmetika, ketika kita membagi suatu bilangan dengan 0 hasilnya adalah apa? Tak hingga. Bukan teman-teman, hasilnya adalah tak terdefinisi. Penasaran? Mari kita bahas. Misal kita punya angka 1. Angka 1 kita bagi dengan 0. Ini hasilnya adalah tak terdefinisi. Betul. Mungkin dari kalian penasaran, kenapa sih kok malah tak terdefinisi bukan tak hingga? Kalian itu salahnya ada di sini. Mari simak. 1 dibagi 0. Tak hingga. Hipotesis yang sering berkembang adalah ini, 1 bagi 0 sama dengan hingga. Dari mana, Kak? Mari kita kerjakan. Kita ambil suatu bilangan yang mendekati 0. Contohnya misalnya 0,1. 0,1 mendekati 0? Ya, betul dong. 1 dibagi 0,1 hasilnya adalah 10.
Oke, kita jadikan yang pertama. Terus kita cari yang kedua lagi. Yang lebih mendekati 0 lagi berapa teman-teman? 0,01. 0,01. Wah, semakin dekat kan? Seper 0,01 hasilnya 100. Kita jadikan persamaan yang kedua. Mungkin ada yang lebih dekat lagi teman-teman. Berapa? Seper 0,001. Lebih dekat lagi kan teman-teman? Berapa hasilnya? 1000. Mungkin kita ambil yang super kecil, super mendekati 0. Berapa? 0,00001. Berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya adalah 10 juta. Jadi kalau kita bagikan semakin mendekati angka 0, hasilnya akan semakin besar. Kita lihat 0,1 mendekati 0 kan? 1 dibagi 0,1 10. Yang kedua semakin mendekati 0, 0,1 hasilnya malah semakin lebih besar kan? Yang ketiga semakin mendekati 0 juga, hasilnya malah lebih besar. Makin kita bagi ke bawah-bawah ini, semakin mendekati 0, hasilnya akan jadi lebih besar. Sehingga disitulah muncul konsep 1 dibagi 0. Muncullah konsep ini. 1 dibagi 0 sama dengan tak hingga. Kenapa? Karena semakin mendekati 0, justru angkanya akan semakin banyak. Dan bayangkan aja 1 dibanding 1 dibagi 0,0000 sekian, kan berarti hasilnya ada 1 sekian 0-nya. Semakin banyak kan? Disitulah konsep yang pertama. Tetapi jangan hanya terpaku pada konsep ini saja. Saya bisa membalikkan semuanya. Penasaran? Selanjutnya, mari kita ke video selanjutnya. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah mempelajari semakin dekat hasilnya, semakin dekat dengan 0 bagiannya, maka hasilnya akan semakin besar. Tapi bagaimana kalau saya tambahkan ini? Kita tambahkan min di setiap penyebutnya. 1 dibagi min 0,1 hasilnya ya min 10. Terus yang kedua kita bagi juga 1 dibagi min 0,01 kan juga semakin dekat dengan 0, hasilnya min 100. Selanjutnya kita bagikan semuanya juga, hasilnya min. Nah kan benar, min 10, min 100, min 1000, min sekian, apakah semakin besar hasilnya? Tidak, justru malah kebalikannya, yaitu semakin kecil. Sehingga kita bisa menyimpulkan yang kedua itu 1 dibagi 0 sama dengan min 4/3. Yang kedua 1 dibagi 0 sama dengan min 4/3. Dari situlah kita sebut dari situlah kata tak hingga itu sebenarnya salah. Jadi kalau ditanya 1 dibagi 0 itu berapa, hasilnya adalah yang betul tak berdefinisi, bukan tak hingga. Jadi jangan sampai salah lagi ya. 1 dibagi 0 itu hasilnya adalah tak terdefinisi, bukan tak hingga. Setelah aku belajar banyak tentang aritmetika dan matematika, aku jadi sadar. Setelah aku belajar banyak tentang matematika,
Ku jadi sadar bahwa cintaku padamu itu setara dengan 1:0. Terdefinisi. Jadi kalau kalian sudah belajar tentang ini, jangan sampai kalian bilang seperti itu, karena kalian sudah paham nih kalau 1:0 itu bukan tak hingga, hasilnya adalah tak terdefinisi. Oke, sekarang kita akan mempelajari tentang tak hingga atau infinity. Jadi tak hingga atau infinity itu dalam matematika biasa kita simbolkan dengan tanda 8 dimiringkan. Sempat ada meme yang sangat menarik yang saya temui, yaitu meme ini. Gimana? Menarik kan teman-teman? Di situ ada 9 sama 8. Itu serada kaki gitu. Aku akan sedikit bercerita dulu tentang meme tadi. Jadi di situ ada 9 sama 8. Di sini anggaplah 9 itu adalah sebuah makhluk hidup ya. Entah apa itu makhluk hidup. Yang penting sini makhluk hidup berbentuk 9 dan sini berbentuk 8. Jadi 9 itu selalu sombong terhadap yang 8 ini. Jadi teman-teman, setiap angka 9 yang bertemu dengan 8, dia selalu bicara, "Hei 8, aku lebih besar daripada kamu," dengan sombongnya. Lalu apa yang dilakukan 8? Dia balik tidur, sehingga jadi sembilan tuh keheranan, kenapa dia tidur? Lalu si 8, sekarang bagaimana? Aku lebih besar daripada kamu kan? Aku tak hingga, sedangkan kamu 9. Sedangkan 9 dan tak hingga itu lebih besar tak hingga. Jadi dari situlah kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita jangan selalu sombong, karena di atas langit tuh masih ada langit. Jadi dari semua ini teman-teman dapat disimpulkan mana itu simbol dari tak hingga. Ini ya ini ya, simbol dari tak hingga. Jadi apa sih pengertian dari tak hingga itu? Gampang teman-teman. Pengertian tak hingga itu dapat kita simpulkan menjadi amat sangat. Amat sangat? Iya, amat sangat. Amat sangat tak hingga secara istilah itu bisa kita artikan sebagai amat sangat. Bisa amat sangat besar atau positif tak hingga, dan bisa amat sangat kecil atau negatif tak hingga. Gimana tuh? Gini, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 1, itu hasilnya adalah tak hingga atau positif tak hingga. Sedangkan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, hasilnya itu min tak hingga. Gitu teman-teman. Jadi yang sini tuh semakin ditambah semakin besar kan hasilnya, jadi positif tak hingga. Sedangkan sini semakin dikurangi hasilnya semakin kecil, yaitu min tak hingga. Dalam konsep kedua ini, tak hingga itu sebenarnya memiliki beberapa aturan. Aturannya yang pertama, jika ada A ditambah dengan tak hingga, hasilnya adalah tak hingga. Jelas dong, meskipun A ditambahkan dengan sesuatu yang sampai tak terhingga, hasilnya ya jelas tak hingga. Yang kedua, A dikurangi tak hingga sama dengan min tak hingga. Lihat teman-teman di sini, min tak hingga dikurangi sesuatu yang sangat besar. A dikurangi sesuatu yang sangat besar, hasilnya min sesuatu yang sangat besar atau sesuatu yang sangat kecil. Yang ketiga, A dikali tak hingga sama dengan tak hingga. Jelas dong.
meskipun A itu berapapun, bilangan real berapapun, dikalikan tak hingga, hasilnya tetap tak hingga. Terus yang keempat, ini kebalikannya teman-teman. A dikali min tak hingga itu sama dengan min tak hingga. Jadi kalau dikali dengan sesuatu yang sangat kecil, hasilnya akan jadi sangat kecil. Yang kelima itu tak hingga dibagi A, hasilnya adalah tak hingga. Jelas dong teman-teman. Semua yang dibagi dengan tak hingga itu hasilnya adalah tak hingga. Tak hingga dibagi 1, jelas tak hingga dong, karena sangat jauh. Yang ini juga kebalikannya, min tak hingga dibagi A itu sama dengan min tak hingga. Sesuatu yang sangat kecil dibagi dengan A, hasilnya sesuatu yang sangat kecil, amat sangat kecil. Yang nomor 7 ini yang menarik teman-teman. Jadi kalau kita tahu sifat ini, terkadang sifat ini itu sering keluar. Jadi kalian harus benar-benar paham sifat ketujuh ini. Yaitu sifatnya A dibagi tak hingga itu sama dengan 0. Dari mana kak? Mari kita telusuri. Kita tahu kalau A per 0 itu hasilnya tak hingga. Tadi teman-teman tak hingga. Jadi kalau kita balik, A dibagi tak hingga itu sama dengan 0. Jadi gitulah konsep awalnya teman-teman. Atau kalian juga bisa mencari di sini. Kayak gitu aja. Gitu. Oh iya, perlu kalian ketahui juga teman-teman. Kalau dari semua aturan ini, itu A-nya adalah bilangan real. Jadi bilangan berapapun yang real. Oke. Dan ada beberapa yang unik. Kalau di sini ini A-nya itu kita ibaratkan selalu positif. Bagaimana kalau negatif kak? Sampai sini ya, sampai dari 3. Ini yang 2 tidak berpengaruh teman-teman. Jadi yang ini ke bawah ini sangat berpengaruh. Gimana kalau ini dikasih min? Min A dikali tak hingga. Min dikali plus min. Sudah berarti hasilnya min. Nanti akan jadi kebalikannya teman-teman. Min ini jadi plus min plus ini tetap sampai sini. Dan tetap teman-teman. Jadi gitu. Ini semua adalah A-nya adalah bilangan real dan ini adalah bilangan positif tadi. Gimana kalau kita beri negatif? Ya udah tinggal balik aja. Yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Oke, kita ke yang ketiga atau yang terakhir, bentuk tak tentu. Bentuk tak tentu itu apa teman-teman? Bentuk tak tentu itu sama seperti tak hingga. Jadi tak tentu itu bukan sebuah bilangan. Dari mana kita mengetahui tak tentu? Mungkin bagi kalian yang sering bergelut, mungkin bagi kalian yang sering mengerjakan soal-soal matematika tidak asing dengan nol dibagi dengan 0. Berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah tak tentu. Mungkin dari kalian ada yang bilang 0 bagi 0 ini sama dengan 1. Ya, dari kalian ada yang bilang 0 bagi 0 sama dengan 1. 0 bagi 0 sama dengan 1. Kenapa? Karena 0 sama kan? Kalian menganggap semua yang sama itu hasilnya adalah 1. Tapi kenyataannya tidak begitu. Mungkin kalau kalian berpikir 1 dibagi 1 sama dengan 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1, semuanya sama itu kan hasilnya 1 kan? Nah disitulah kesalahan kalian. Itu tidak berlaku untuk bilangan 0. Ini jelas-jelas salah. Kenapa? Karena 0 dibagi dengan 0 itu tidak menghasilkan sebuah nilai tunggal. Bagaimana pembuktiannya kak? Begini, kita misal 0 per 0 itu sama dengan K. 0 per 0 sama dengan K. Jadi kalau kita kalikan 0 K dikali 0, ini bisa? Bisa kan? 0 sama dengan K dikali 0. Ini berlaku untuk semua bilangan real.
misal kita ganti jadi 1, 0 kali 1 0, sama kan, 0 kali 2 0. Nah dari situlah kita mengenal bahwa sesungguhnya 0 itu tidak memiliki solusi tunggal, sehingga kita sebut bilangan tak tentu. Gitu teman-teman. Jadi maksudnya 0 dibagi 0 itu tidak memiliki solusi yang pasti untuk memecahkan pembagian dari ini. Dalam kalkulus ada 7 bilangan tak tentu. Apa saja? Yang pertama itu tadi 0 dibagi 0. Yang kedua tak hingga dikurangi tak hingga. Yang ketiga tak hingga dibagi tak hingga. Yang keempat 0 pangkat 0. Yang kelima tak hingga pangkat 0. Keenam 0 dikali tak hingga. Dan yang terakhir 1 pangkat tak hingga. Ini semua adalah bilangan tak tentu. Nah, itu semua materi tak hingga, tak tentu, dan tak terdefinisi yang sudah saya berikan. Bagaimana teman-teman? Menarik kan? Jadi setelah melihat video ini, kalian sudah semakin memahami apa itu bilangan tak terdefinisi, bilangan tak hingga, dan bilangan tak tentu. Nah setelah dari sini kalian sudah memahami perbedaan antara tak hingga, tak tentu, dan tak terdefinisi. Jadi jangan sampai keliru lagi ya membedakan antara ketiga itu. Dan jika kalian menemukan sebuah soal yang hasilnya tak hingga, tak terdefinisi, atau tak tentu, jangan sampai kalian salah lagi, oke? Jika kalian masih belum paham, ulangi lagi video yang tadi supaya selanjutnya kalian tidak tertipu lagi, karena ini sangat penting teman-teman. Membedakan antara tak hingga, tak terdefinisi, dan tak tentu. Salah sedikit saja itu menakutkan kan teman-teman. Oke, sekian video dari ini. Buat kalian yang sudah menonton, terima kasih banyak. Kalau kalian merasa senang dan puas dengan video ini, kalian bisa bantu support aku dengan cara share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, terutama yang masih membutuhkan banyak pelajaran tentang matematika. Oke, saya rasa sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa.